Mugen Airflow. Guys, ini kita lagi berkunjung. di bengkel sebentar. Kuat ya? Lagi minta tolong masternya Airflow Wah, makasih Indra Master. untuk bantu rekondisi. Ini punya E30. Ini rata-rata di bawah 20 nih. Bahkan kadang-kadang di bawah 15. Oke. Tuh, ya kan? Ya. Di sininya 28. Kalau punyanya yang M43, makanya gue bilang dia nggak bisa dipakai di M43 ini, bisa hidup-hidup. Biasanya dia minta di 20 atau 19 minimal segitu. Ini juga, ini kesini, ini kan 28, 29, range sekitar segitu. Nah, kalau punyanya E30, punyanya M43 ada yang sampai 31. Oh iya? Betul. Nah, ini kesininya, makanya gue bilang kenapa lebih enak dipakai punyanya E36. Ini yang dia 258 kan, kesini 260. Ini punyanya E30. Tuh, nah 260, 270. Kalau punyanya M43 300. Jadi ininya juga beda. Oke. Gitu. Itu dari hardware atau dari resistance value-nya sini? Resistance value-nya ini Oke. masing-masing. Tapi makanya gue bilang dia nggak boleh basah karena apalagi kena WD Ya. atau karbon. Ya. Kalau yang CRC MF cleaner gitu bisa? Jangan, kalau bisa Tetep jangan. nggak? Kalau mau lo bersihin ini doang nih, Ya, yang ininya. ya. Karena apa? Dia lama-lama nyerap di sini. Oke. Nah, gue pernah ngalamin ini nih. Jadi dia nyerap, apalagi WD, tahanannya udah berubah banyak. Iya, benar. Dan ya kalau udah parah, kita bisa jumper, tapi begitu masuk arusnya aki berantakan. Nah, gue Iya, harus give up di situ. Itu beda tuh. Makanya gue ngukurnya sambil hidup. Nah itu makanya gue nggak masalah airflow bukan cuma karbon doang. Iya, benar. Kalau orang cuma tahu karbon, nah itu. Iya. Ya kalau emang cuma karbon doang bukan aman. kayak benerin jalan yang penting nggak ada lubang. Nah iya, istilahnya gitu kalau karbon. Ini gue udah dapat persamaannya, gue nyari udah hampir 10 tahun gue nyari nih. Ya, seandainya ini kan gue taruh gini nih. Ini dia kalau misalnya yang punyanya dia ini 1,4, 1,5 lah. Biasanya ya standar yang E30. Tuh 1,7 nih. Ini gue tiup, dia turun nih. Iya. Ini pakai mulut doang lo gimana pakai mesin kan? Iya. Nah, nanti diuber di karbon. Oke. Kayak dia mesti ada 2 nih. Tapi gue pernah dapet mobil nggak ada ginian bisa nyala, gue bingung makanya. Oh iya. Oke. Bro, gue mau nanya-nanya ya. Nih kebetulan Bro Mugen ini abis selesai servis airflow-nya Bro Risi buat yang mobil balap. Nah, gue sebenarnya pengen bahas natural aja, biar sambil belajar. Ada beberapa yang mungkin yang basic dulu yang kita bahas, biar yang buat belum ngerti sama sekali airflow meter itu apa bedanya sama MAF, gimana bisa belajar juga. Terus nanti yang agak pertanyaan yang agak advance biar Bro Mugen yang jelasin. Oke. Bro, apa itu AFM? AFM itu bertugas untuk membaca asupan udara yang masuk, airflow meter. Ini teknologi yang sebelum maaf ya nanti ya, pokoknya ini kita ngomongin airflow meter. Dia membuka pintu dan dengan sensor udara dia membaca yang masuk, dikirim ke ECU. ECU membaca masukan, dia membuka juga untuk bensin berapa pulse yang akan diberikan. Sekarang kalau misalnya kita mau tahu normal apa tidak, airflow itu bisa kita cabut, kita gas. Ya. Nah itu kalau misalnya taruhlah, let's say satu masalah berbet, orang biasanya paling sering menyalakan airflow kan. Ya. Padahal paling simpel, kalau misalnya langsamnya di knalpot bagus, dia nggak ada bunyi nembak-nembak kayak kayak seperti itu bukan dari airflow sebenarnya. Ya. Bisa jadi itu kemungkinan besar dari injektor kotor. Itu paling sering saya ngalamin, gue ngalamin begitu. Semua udah ke airflow, makanya sebelum servis gue selalu punya airflow sendiri buat tes. Ya. Karena gue nggak mau hasil servisan gue ntar sama aja gue malu. Pernah ada beberapa yang datang ke rumah, gue servis nggak bener, gue suruh pulang aja udah, nggak usah bayar. Nah tapi kalau langsam dia rata, tapi begitu kita gas mendadak dia berebut, kabel busi bisa. Oke, benar. Nah airflow juga bisa. Jadi lebih enak sih sebenarnya kita ngelihat yang pasti dulu, misalnya pengapian kita normal. Airflow kita juga nanti bisa ngikutin nih. Soalnya paling gampang kita cabut soket doang, tapi bukan buat jalan ya. Ya tetap kalau jalan kita butuh asupan yang baca udara lah. Yes.
Makanya masalah airflow itu bukan cuma recarbon. Banyak orang kan cuma recarbon. Ya, benar. Tapi dia ada macam-macam lagi, tahanannya ohmmeter. Tahanan ohmmeter pun punyanya BMW M43 itu belum tentu bisa dipakai, belum bisa masuk yang punyanya yang tahun 88 90 E30 E40. Makanya tahanan itu pengaruh banget, ada ukurannya buat keju. Nah, makanya itu gunanya untuk, apalagi kalau kita masuk udara dingin nih. Ada pembacaan lagi nanti. Nah, karbon itu harus bersinergi sama sensor udara itu buat membaca berapa sih besarannya. Itu bagi saya sih kayak gitu, buat jelasin bagi gue gitu aja. Oke. Terus udah gitu hal-hal apa yang perlu dilakuin untuk ngerawat dan apa yang harus dihindari? Kalau buat merawat airflow, sebenarnya sih kalau buat nyetel airflow udah dapat setelan, mestinya sih udah nggak usah diapa-apain lagi ya. Oke. Tapi biasanya kalau flapnya itu lembek, dia minta lembek, biasanya ada udara bocor pertama. Oke. Pompa bensin udah mulai lemah. Flapnya nggak mau standarnya kalau saya biasanya saya punya standar kerasnya dia tuh saya tahu gitu. Ya, oke. Kalau dia terlalu lembek banget saya akan bilang pasti ada kebocoran nih. Setelah airflow ada kebocoran. Lu saking seringnya udah apal ya. Ya udah hari-hari lah misalnya kayak ngelihat gitu misalnya kan. Terus yang perlu dihindari apa, Bro? Yang pertama airflow itu tidak boleh basah. Terutama di bagian PCB. Itu ada karbonnya, ada tahanannya. Biasanya orang dengan gampangnya disemprot contact cleaner. Let's say contact cleaner itu juga saya sih gua nggak rekomen. Tetap ada residunya. Tetap ada residunya. Terus apalagi WD banyak tuh yang udah datang ke gue. Tiba-tiba udah berminyak, bener-bener berminyak semua. Gua nggak tahu deh itu maksudnya mau dibikin klimis apa gimana. Gua nggak tahu deh. Apakah dia konduktif Bro kalau WD? WD itu ya, dia lama-lama dia nyerap. Pada saat kita semprot pertama kali itu nggak ada dampak. Oke. Setelah kita berapa lama 5 bulan 6 bulan, itu kacau dia. Dia akan ada konduktif di tahanan itu. Iya. Nah itu yang kadang-kadang gua servis, itu yang gua usahain. Dari luar kota rata-rata banyak yang datang seperti itu. Oke. Ya kalau bagi gua senang. Sebelumnya gua boleh gua bahas sebentar ya. Karena orang banyak yang bilang kenapa gua terlalu belain M40. Katanya kan. Karena bagi gua tahu barunya M40, mungkin rekan-rekan ada juga yang udah tahu. Sampai ada yang bilang M40 itu boyo, nggak bisa lari 200. Bisa. Bro. Kata siapa gitu loh. Mungkin dapatnya yang suplai pompa bensinnya udah lemah atau gimana kan? Iya. Karena kalau airflow sehat, itu pasti pompa bensin yang udah mulai lemah, pasti nggak lama lagi soak deh pasti. Benar. Bro. Istilah kita soak. Benar, karena demand-nya jadi naik. Betul. Kan? Ya, benar. Nah kalau kita ngomong airflow meter, enaknya airflow meter itu masih bisa di setel. Bisa diservis. Bisa kita cari lambda manual. Benar. Betul. Kita dapat semua. Kalau udah airmas, itu dia udah pakai medianya dia udah nggak media karbon, media panas. Jadi sensor itu membaca filamen panas. Ya? Betul. Filamen, ya. Begitu ditiup, panas itu berkurang. Nah itu yang dibaca sama ECU. Benar. Nah tapi masalahnya di atasnya dia itu ada silikon atau pendinginnya. Kalau kita buka itu berantakan semua. Makanya saya bilang airmas setahu saya sampai saat ini belum ada yang bisa servis. Tapi kalau ada yang bisa servis, alhamdulillah. Oke, kita bakal wrap up. Untuk lebih dalamnya nanti gue kasih linknya Om Mugen. Itu ada YouTube sendiri juga. Dan menarik sih kalau buat yang memang mau mendalami dan mau belajar. Tapi memang buat orang kebanyakan mungkin bosen ya. Yang penting mobil gue benar, pengen gitu. Gue ngerti. Cuman kadang-kadang keunggulannya AFM ini pada saat darurat, kalau menurut gue tambahan sedikit ya. Kadang kalau lu ngerti basicnya, ada problem di komponen yang lain, lu bisa akalin sedikit. At least lu bisa pulang. But anyway, thank you guys for watching. Mudah-mudahan gak bosan. Tunggu video selanjutnya. Thank you.